Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan, keamanan, dan konstelasi politik dunia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan panggilan telepon pada hari Senin 17 April 2022 dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas untuk membahas ketegangan di Yerusalem dan negosiasi antara Rusia dan Ukraina. Kantor berita milik negara Rusia RIA melaporkan panggilan telepon dilaporkan terjadi atas perintah atau permintaan pemimpin Palestina. Putin memberitahu Abbas tentang operasi militer khusus Rusia untuk mempertahankan wilayah Donbas di Ukraina Timur. Akibat perang di Ukraina menaikkan harga pangan secara global. Putin juga meyakinkan Abbas selama panggilan telepon bahwa Moskow akan menyediakan Palestina dengan gandum, bahan pangan, dan tanaman Rusia. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan bahwa Putin menekankan posisi tegas Rusia dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina dan bahwa Rusia akan terus memberikan dukungan politiknya untuk perjuangan Palestina di semua forum internasional dan apa yang terjadi di Yerusalem dan Masjidil Aqsa. Abbas memberitahu Putin tentang serangan harian ke Masjidil Aqsa oleh ekstremis Israel di bawah perlindungan pasukan pendudukan Israel. Hari sebelumnya, Minggu, terlihat perusuh Palestina melemparkan batu ke bus Israel dalam perjalanan ke tembok barat di kota tua Yerusalem, serta di kompleks Temple Mount, dalam upaya mencegah umat non-muslim mengunjungi situs tersebut. Polisi merespon dengan memasuki kompleks dan membubarkan massa dengan tindakan pengendalian kerusuhan. Menurut Bulan Sabit Merah, 17 warga Palestina dirawat karena luka-luka yang diderita Minggu pagi dalam bentrokan dengan polisi di lokasi tersebut. 5 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Polisi mengatakan bahwa 9 warga Palestina ditangkap. Menurut mereka, polisi bekerja untuk menjauhkan orang-orang Palestina dan mengizinkan kunjungan ke Temple Mount, dan pengunjung Yahudi kemudian terlihat mengunjungi situs tersebut. Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan bahwa pasukan Israel memiliki kebebasan untuk melakukan operasi menjaga keamanan sambil menekankan bahwa para pejabat sedang bekerja untuk memulihkan ketenangan. Pada hari Jumat, hampir 500 warga Palestina ditangkap setelah kerusuhan di situs suci yang diperebutkan. Tempat tersuci dalam Judaisme sebagai rumah dari kuil-kuil Alkitabiah dan situs kuil tersuci ketiga dalam Islam, dengan lebih dari 150 terluka dalam bentrokan dengan pejabat keamanan Israel. Bentrokan ini juga diangkat pada hari Minggu oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang mengatakan dalam sebuah tweet bahwa negaranya akan selalu berada di sisi Palestina. Sebagai pemimpin preman dan galak, tak lupa Erdogan ajak Putin agar kasih pelajaran ke Israel. Ya mungkin mau dijewer atau ditabok, nggak tahulah admin. Mungkin ditampar lebih bagus kali ya, kayak waktu Piala Oscar gitu. Tak ketinggalan Raja Yordania Abdullah II dengan Abbas meminta AS juga untuk ikut tanggung jawab dan campur tangan dalam konflik tersebut. Ya nih, mana nih Amerika kayaknya lagi sepi banget ya. Masih punya gigi apa sedang sakit gigi ya, nggak tahu admin Mimin.
Ntar Amrik nongol cuma bisa ngomong yes no yes no. Kalau yes no doang mah ya cewek juga bisa, bos. Panggilan telepon antara Putin dan Abbas juga dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Rusia atas sikap Putin terkait perang di Ukraina. Rusia telah lama menjadi juara perjuangan Palestina. Rusia pada hari Minggu 16 April 2022 juga memanggil Duta Besar Israel untuk Moskow, Alexander Benzi, setelah pekan lalu mengutuk Israel karena mendukung penangguhan Moskow dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atas invasinya ke Ukraina. Sebuah pernyataan Kementerian Luar Negeri Rusia yang dirilis pada hari Jumat menuduh Menteri Luar Negeri Yair Lapid melakukan serangan anti-Rusia dengan komentarnya setelah pemungutan suara Majelis Umum pekan lalu yang menandai kedua kalinya sebuah negara dicabut hak keanggotanya di Dewan. Ada upaya untuk mengambil keuntungan dari situasi di sekitar Ukraina untuk mengalihkan perhatian masyarakat internasional dari salah satu konflik terpanjang yang belum terselesaikan, Palestina dan Israel. Pernyataan itu kemudian mencerca Israel atas pendudukan ilegal dan pencaplokan wilayah Palestina, dan menghancurkan blokade jalur Gaza yang dikuasai Hamas, yang menurut Israel diperlukan untuk mencegah senjata mencapai kelompok-kelompok teror di daerah kantung itu. Perlu juga dicatat bahwa pendudukan terpanjang dalam sejarah dunia pasca perang dilakukan dengan bantuan diam-diam dari negara-negara barat terkemuka dan dukungan nyata dari Amerika Serikat. Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin bukan sekali ini saja membela Palestina. Jadi bukan ajang aji mumpung atau pamer atau propaganda karena serang Ukraina. Berikut ini admin sajikan saja dua berita terkait konsistensi Putin terhadap Palestina. Berita dari situs aa.com.tr tanggal 15 April 2021, Presiden Vladimir Putin memperingatkan pada hari Jumat bahwa eskalasi saat ini antara Israel dan Palestina menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan Rusia. Saat itu eskalasi mengakibatkan serangan udara oleh Israel di Gaza yang menewaskan sedikitnya 119 orang dan 830 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina dan menurut Rusia terlalu dekat dengan perbatasan negaranya. Israel menduduki Yerusalem Timur selama Perang Arab-Israel tahun 1967 dan mencaplok seluruh kota pada tahun 1980, sebuah langkah yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Berita yang kedua pembelaan Putin terhadap Palestina adalah berita situs Independen 30 Maret 2015. Vladimir Putin mengatakan Rusia akan memperjuangkan negara Palestina merdeka dan menyerukan agar masalah Timur Tengah diselesaikan melalui cara damai. Terlepas dari kritik internasional atas peran Rusia sendiri dalam krisis Ukraina, Putin dielu-elukan pekan lalu oleh kelompok Kozak St. Petersburg karena dinilai berani memperjuangkan Palestina. Tentu ada puluhan berita pembelaan Rusia kepada Palestina yang tak semua dapat dimuat admin di sini. Ya, nampaknya Paman Putin sudah mulai gerah dan mulai lebih butuh lagi ya. Dukungan dan cara damai belum juga membuahkan hasil. Malah korban rakyat sipil yang terus bertambah. Indonesia mungkin juga harus lebih keras lagi dalam membela Palestina. Indonesia lebih besar dari Turki dan lebih besar dari Rusia dalam banyak hal. Namun kelihatan lebih lembut. Jangan terlalu sopan lah bro, terlalu jujur, gak baik juga loh. Ngegas lah dikit, ya nggak? Ngegas, Tapi Indonesia tentu secara resmi sudah mengecam tindakan Israel baru-baru ini. Akankah Paman Putin yang dituduh atau di pikiran orang-orang di dunia itu komunis atau ateis atau apapun oleh dunia akan membebaskan Palestina? Apakah Putin adalah Abu Tholib di masa kini? Jika Rusia adalah perwujudan Abu Tholib, maka mungkin Indonesia adalah Ali bin Abi Tholib.
Menurut admin cukup pas seperti itu ya. Terima kasih, domo arigato, thank you, kamsa, merci, bikap, nuwun, matur kesuwun yang sudah berkunjung ke sampai belepotan nih, ke channel Militer 62. Jangan lupa like, subscribe, pencet tombol lonceng dan share kepada kawan dan saudara semua. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.